Halo semuanya, selamat datang di Noktandin YT, tempat di mana kisah-kisah tak biasa dimulai. Di channel ini, aku akan mengajak kalian menyelami cerita fantasi, dunia lain, dan petualangan penuh takdir. Setiap kisah memiliki dunia sendiri, setiap karakter memiliki jalan hidupnya masing-masing. Di dunia yang tak dikenal, satu kesalahan bisa mengubah segalanya. Dari seseorang yang dianggap lemah, hingga kebangkitan kekuatan yang tak terduga. Tapi peringatan, cerita ini hanya dibuat untuk hiburan aja. Kalau ada kata-kata yang tidak pantas untuk didengar, aku minta maaf ya, jadi jangan dianggap serius, karena ini tidak mengandung pihak manapun. Siapkan dirimu, pasang headset, dan nikmati ceritanya, karena kisah ini akan segera dimulai. Judul: Level Error. Andin, sang raja dari dunia lain. Bab 1. Pahlawan level 1. Andin adalah seorang siswa SMA biasa dari Indonesia. Hidupnya dipenuhi rutinitas yang membosankan. Sekolah, tugas, dan tidur. Tidak ada yang istimewa dari dirinya. Hingga suatu hari, segalanya berubah dalam sekejap. Saat Andin membuka matanya, ia mendapati dirinya berdiri di sebuah aula megah. Pilar-pilar emas menjulang tinggi, para prajurit bersenjata lengkap berbaris rapi, dan seorang raja duduk di atas singgasana dengan tatapan penuh harap. "Wahai pahlawan dari dunia lain," ucap sang raja lantang, "engkaulah yang akan menaklukkan dunia ini dan menjadi raja atas segala raja." Andin terdiam. "Hah? Ini mimpi?" Sebuah kristal besar bercahaya muncul di hadapannya. Para penyihir kerajaan mulai memeriksa kekuatannya. Memulai analisis status. Cahaya kristal meredup. Nama: Andin. Ras: manusia. Level: LV1. Ruangan mendadak hening. "Apa? Level 1? Ini lelucon." Wajah sang raja langsung berubah murka. "Pahlawan level 1? Kau tidak berguna." Tanpa diberi kesempatan menjelaskan, Andin diseret keluar istana. "Buang dia ke hutan terlarang," perintah raja. Hutan itu gelap, sunyi, dan dipenuhi aura kematian. Andin terjatuh di tanah dengan tubuh gemetar. "Kenapa? Aku dipanggil kalau cuma begini," gumamnya putus asa. Tiba-tiba, di tengah kabut hitam, muncul seorang wanita yang sangat cantik. Rambutnya panjang berkilau, matanya tenang namun terasa tidak manusiawi. "Hah? Cewek di tempat kayak gini?" pikir Andin heran. Belum sempat ia berbicara, rasa sakit luar biasa menembus dadanya. "Gih!" Sebuah tusukan menembus tubuhnya. Pandangan Andin menggelap. Saat ia membuka mata kembali, Andin berada di ruangan putih tanpa batas. Tidak ada lantai, tidak ada langit, hanya cahaya. "Sial, aku mati?" Tiba-tiba sebuah suara menggema. Bukan pria, bukan wanita. "Jangan takut, Andin." "Kau siapa?" "Aku adalah sesuatu yang tidak bisa kau pahami sekarang." Cahaya di sekelilingnya bergetar. "Sebagai kompensasi atas kesalahan pemanggilan itu, aku akan memberimu berkah." Sebuah layar status muncul. Level: Error. Tidak dapat ditampilkan. Andin membelalak mata. "Error?" "Kau akan memiliki kemampuan untuk memanggil benda-benda modern dari duniamu. Mobil, makanan, perlengkapan, senjata, apapun." Andin terdiam. Jantungnya berdegup kencang. "Sekarang aku akan menghidupkan kamu kembali." Cahaya menyilaukan menyelimuti tubuhnya. Andin terbangun kembali di hutan terlarang, tubuhnya utuh seolah tidak pernah mati. Ia mengekalkan tangan. "Kalau gitu,
Dunia ini akan kutaklukkan dengan caraku sendiri. Di kejauhan, mata-mata monster mulai mengintai. Dan tanpa disadari siapapun, seorang manusia level 1 telah menjadi ancaman terbesar dunia itu. Bab 2. Senjata dari dunia yang terlupakan. Kabut tipis menyelimuti hutan terlarang. Andin berdiri terdiam. Napasnya masih belum stabil setelah kejadian aneh yang barusan ia alami. Bukan mimpi, gumamnya pelan. Di hadapannya, semak-semak berdetar. Gerak! Seekor monster muncul. Tubuhnya seperti serigala raksasa dengan mata merah menyala dan taring setajam pisau. Dire Wolf, level 15. Sebuah layar status muncul di depan mata Andin secara otomatis. LV15? Kepalaku masih LV1, anjir. Monster itu menggeram dan melompat ke arahnya. Refleks, Andin mengangkat tangannya. Kalau aku benar-benar punya kekuatan itu, keluar. Tiba-tiba udara di depannya retak seperti kaca. Bra! Sesuatu jatuh ke tanah. Andin terdiam. Hah? Di hadapannya tergeletak sebuah tongkat besi panjang berwarna hitam. Ini? Ingatan Andin langsung menyambung. Ini bat baseball? Dire Wolf kembali menyerang, tidak ada waktu berpikir. Ya udahlah. Andin mengayunkan bat itu sekuat tenaga. Duak! Kepala monster itu terpental, tubuhnya terhempas ke pohon dengan suara mengerikan. Darah hitam muncrat ke tanah. Andin membeku. Aku? Barusan? Ngebunuh monster? Monster LV15. Mati oleh satu pukulan. Layar status muncul lagi. XP diperoleh 0. Hah? XP 0? Suara misterius itu kembali terdengar samar di kepalanya. Levelmu tidak dapat naik secara normal. Jadi aku benar-benar error. Andin tertawa pahit. Tiba-tiba hutan berguncang. Dari balik pepohonan muncul 3 monster lain. Bentuk mereka lebih besar, lebih buas. Dire Wolf level 18 kali 3. Kebanyakan, seru Andin. Ia mundur selangkah lalu menelan ludah. Kalau gitu, Andin memejamkan mata. Panggil senjata. Udara kembali bergetar. Kleng, kleng. Sebuah benda dingin jatuh ke tangannya. Logam. Berat, nyata. Andin membuka mata. Pistol? Tangannya gemetar, ia belum pernah memegang senjata api seumur hidupnya. Serigala pertama melompat. Maaf ya. Dor! Suara ledakan memecah hutan. Kepala monster itu hancur seketika. Serigala kedua dan ketiga berhenti, ketakutan. Andin menatap pistol di tangannya dengan napas terengah-engah. Gila, ini dunia pedang dan sihir. Ia mengarahkan moncong pistol lagi. Dor! Dor! 2 monster terakhir tumbang tanpa perlawanan. Hutan kembali sunyi. Andin terduduk di tanah. Tangannya masih gemetar. Aku cuma anak SMA. Tapi aku bisa bawa senjata dari bumi ke dunia ini? Sebuah layar baru muncul. Skill unik. Summon Modern Artifact. Error Rank. Batas? Tidak diketahui. Andin tersenyum tipis. Kalau kerajaan itu buang aku karena LV1, aku bakal nyesel. Di kejauhan, di dalam istana kerajaan, seorang penyihir tua tiba-tiba memucat. Aura ini? Bukan sihir. Sang raja mengerutkan kening. Apa yang kau rasakan? Penyihir itu berlutut. Bencana. Bab 3. Suara minta tolong di kegelapan. Hutan terlarang kembali sunyi setelah pertempuran berdarah. Andin masih berdiri di antara bangkai monster, pistol di tangannya perlahan menghilang menjadi partikel cahaya. Kayaknya barang yang kupanggil bisa balik sendiri, gumamnya. Ia menghela napas panjang. Perutnya keroncongan. Panggil makanan. Pop. Sebuah bungkus nasi kotak lengkap dengan air mineral jatuh ke tangannya. Ini beneran dunia lain ya? Saat Andin baru membuka bungkus nasi, terdengar suara lemah dari kejauhan. Tolong!
Andin terdiam. Hah? Ia berdiri, menajamkan pendengaran. Tolong aku. Suara itu berasal dari balik pepohonan gelap. Nada suaranya gemetar, nyaris tenggelam oleh angin malam. Andin menggenggam tangannya. Kalau ini jebakan, aku siap. Ia berjalan perlahan mengikuti suara itu. Di sebuah tanah lapang kecil, Andin melihat seorang wanita yang sangat cantik tergeletak di tanah. Tubuhnya penuh luka, pakaian hitamnya robek, dan darah mengalir dari bahunya. Kah, kau? Manusia? Bisiknya lemah. Iya, jawab Andin cepat. Tahan sebentar. Ia berlutut di samping wanita itu. Apa yang terjadi? Aku diserang monster. Aku tak bisa bergerak. Andin menelan ludah. Luka itu parah. Kalau gitu, ia mengangkat tangannya. Panggil kotak P3K. Flash. Sebuah tas medis modern muncul di tanah. Wanita itu membelalakkan mata. Itu sihir apa? Bukan sihir. Jawab Andin sambil membuka tas. Teknologi. Ia membersihkan lukanya, menyemprotkan antiseptik, lalu membalutnya dengan perban. Wanita itu meringis, namun perlahan napasnya menjadi lebih stabil. Terima kasih. Namaku Lira. Andin. Mata Lira menatapnya dalam-dalam. Kau aneh. Auramu bukan milik dunia ini. Andin mencembit kucut. Banyak yang bilang gitu. Tiba-tiba tanah bergetar. Dum. Andin langsung berdiri. Monster lagi? Lira mencoba bangkit, tapi gagal. Bukan. Bisiknya. Mereka. Dari kegelapan muncul makhluk berzirah hitam dengan mata hijau menyala. Jumlahnya 5. Asasin bayangan LV-30. LV-30? Kalian niat banget nyari cewek luka. Makhluk-makhluk itu bergerak cepat. Andin lari. Teriak Lira. Andin menoleh sekilas. Maaf. Ia mengangkat tangan. Panggil kendaraan. Udara bergetar hebat. Bram. Sebuah motor trail modern muncul di tengah hutan. Lira ternganga. Apa itu? Pegangan, kata Andin sambil mengangkat Lira ke belakang motor. Para asasin melompat menyerang. Panggil senjata otomatis. Klek. Sebuah senapan serbu muncul di tangannya. Ber. Peluru menghujani hutan. Makhluk-makhluk bayangan itu berjatuhan satu persatu. Tubuh mereka hancur menjadi asap hitam. Hutan kembali sunyi. Andin menurunkan senjatanya. Udah aman. Lira menatap Andin dengan wajah campur aduk. Takut, kagum, dan bingung. Kau bukan manusia biasa. Andin menyalakan motor. Mungkin. Ia menoleh ke Lira. Tapi aku nggak bakal ninggalin orang yang minta tolong. Lira terdiam lama. Lalu tersenyum tipis. Andin, jika kau tahu siapa aku sebenarnya, dunia ini akan berubah. Motor melaju menembus kegelapan hutan. Di balik pepohonan, sepasang mata emas mengawasi mereka. Dan legenda baru pun mulai terbentuk. Bab 4. Sang Putri dari Kegelapan Abadi. Motor trail melaju menembus hutan terlarang hingga akhirnya berhenti di sebuah gua tersembunyi. Api unggun kecil menyala, menerangi dinding batu yang dipenuhi ukiran kuno. Andin membantu Laira duduk bersandar pada batu. Lukamu masih butuh istirahat, kata Andin sambil menyerahkan botol air mineral. Laira menerimanya dengan tangan gemetar. Andin, kau tidak bertanya. Tanya apa? Siapa aku sebenarnya? Andin mengangkat bahu. Kalau kau mau cerita, aku dengerin. Kalau belum, ya nggak apa-apa. Laira terdiam lama. Api unggun berkeretak. Akhirnya, ia berdiri perlahan. Kalau begitu, dengarkan. Udara di dalam gua berubah dingin. Bayangan Laira memanjang di dinding batu. Cahaya hitam perlahan menyelimuti tubuhnya. Andin refleks mengangkat tangan. Tenang, aku nggak nyerang. Laira tersenyum pahit. Terlambat untuk mundur.
Dalam sekejap, telinga Laira memanjang. Matanya berubah menjadi emas berkilau, dan sayap hitam besar terbentang dari punggungnya. Tanduk kecil melengkung muncul di kepalanya. Elegan, namun menakutkan. Andin terdiam. Oke. Ini jelas di luar ekspektasi. Laira tertawa kecil. Aku bukan manusia. Aku adalah putri ras iblis, pewaris kerajaan kegelapan. Andin menggaruk kepala. Berarti kau musuh dunia ini? Tidak sepenuhnya, jawab Laira. Kerajaanku telah dihancurkan oleh kerajaan manusia yang memanggilmu. Andin membeku. Apa? Mereka takut pada kekuatan iblis, lanjut Laira. Maka mereka menyebut kami kejahatan, lalu membantai kami. Tangannya mengepal. Aku melarikan diri membawa segel kuno. Itulah alasan mereka memburuku. Laira menatap Andin dalam-dalam. Andin, manusia sepertimu seharusnya membunuhku. Kenapa kau menolongku? Andin terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Karena kau minta tolong, dan aku juga dibuang sama kerajaan itu? Laira terkejut. Kau juga? Iya, kata Andin santai. Katanya aku nggak berguna. Untuk pertama kalinya, Laira tertawa lepas. Lucu. Mereka membuang 2 kesalahan terbesar mereka dalam 1 hari. Sebuah layar status tiba-tiba muncul di hadapan Andin. Quest khusus. Error. Lindungi Putri Iblis Laira. Hadiah tidak diketahui. Andin menghela nafas. Kayaknya hidupku nggak bakal normal lagi. Laira mendekat, lalu berlutut di hadapannya. Jika kau bersedia, jadilah rajaku. Andin hampir tersedak. Hah? Aku tidak meminta tahta, lanjut Laira serius. Aku meminta perlindungan, dan sebagai gantinya, seluruh ras iblis akan berada di pihakmu. Andin menatap api unggun, lalu ke layar Quest. Aku anak SMA, belum pernah jadi ketua kelas, apalagi raja. Laira tersenyum pahit. Tapi kau punya kekuatan yang melampaui dunia ini. Andin berdiri. Kalau begitu, kerajaan itu bakal belajar satu hal. Ia mengepalkan tangan. Jangan pernah buang orang seenaknya. Di langit malam, awan hitam mulai berkumpul. Dan jauh di ibu kota kerajaan manusia, kristal ramalan pecah berkeping-keping. Bencana bernama Andin telah memilih pihaknya. Bab 5. Kontrak berdarah Sang Raja Error. Api unggun di dalam gua tiba-tiba meredup. Udara menjadi berat, seolah dunia sedang menahan napas. Lira berdiri tegak di hadapan Andin. Sayap hitamnya terlipat rapi, matanya bersinar emas lembut. Kontrak ini bukan sumpah biasa, ucapnya pelan. Ini adalah perjanjian raja. Andin menelan ludah. Efek samping? Jika kau mengkhianati ras iblis, jiwamu akan hancur. Jika kami mengkhianatimu, seluruh ras akan musnah. Berat juga, gumam Andin. Tapi hidupku udah keburu kacau. Ia mengulurkan tangan. Ayo. Lira terkejut. Kau yakin? Andin tersenyum kecil. Kerajaan manusia sudah mutusin duluan. Aku cuma nerima konsekuensinya. Lira mengangguk. Baik. Ia mengangkat tangannya. Sebuah lingkaran sihir kuno berwarna merah gelap muncul di lantai gua, penuh simbol iblis dan bahasa yang tidak dikenal Andin. Lira menggores ujung jarinya. Darah hitam keungguan menetes ke lingkaran. Andin mengerutkan kening. Aku juga? Ya, wajar. Andin menggores jarinya dengan pisau kecil yang muncul dari udara. Pisau bedah modern. Darah merah menetes. Lingkaran itu menyala terang. Dum! Tekanan besar menghantam tubuh Andin. Sebuah suara yang sama seperti sebelumnya, suara dari ruang putih, bergema. Kontrak terdeteksi. Subjek, Andin. Status, error. Penggabungan otoritas, berhasil. Andin berlutut, tubuhnya bergetar. Gue, kenapa? Bayangan hitam menyelimuti tubuhnya, lalu menghilang. Layar status muncul. Title baru. Raja Error. Otoritas. Penguasa ras iblis. Summon modern artifact tanpa batas. Imunitas kontrak dunia. Level, Error.
Andin mengangkat kepala. Imunitas kontrak dunia? Lira terganga. Kontrak dunia menolakmu? Tidak. Ia justru tunduk padamu. Dunia bergetar hebat. Dari kegelapan, satu persatu sosok iblis muncul. Mereka berlutut serentak. Salam hormat kepada raja kami. Andin panik. Tunggu, gue belum siap. Lira tersenyum hangat. Kau tidak perlu siap. Dunia akan memaksamu belajar. Tiba-tiba sebuah iblis tua maju. Tuanku, katanya dengan suara berat. Pasukan manusia sedang bergerak menuju hutan terlarang. Andin mengekalkan tangan. Secepat itu, kerajaan telah mengklasifikasikan Anda sebagai... Iblis itu berhenti, lalu menelan ludah. Ancaman kiamat. Andin tertawa pelan. Lebay juga. Ia menatap Lira. Kita nggak bisa diam. Lira mengangguk. Apa perintahmu, rajaku? Andin menatap ke arah luar gua, ke langit gelap. Bangun markas. Markas yang dunia ini belum pernah lihat. Ia mengangkat tangan. Panggil, fondasi. Udara bergetar hebat. Dan jauh di ibu kota manusia, lonceng perang mulai berdentang. Perang besar akan dimulai. Ini bukan akhir dari segalanya. Perjalanan baru saja dimulai. Takdir belum sepenuhnya terungkap. Dan pilihannya akan menentukan masa depan mereka. Di episode berikutnya, kebenaran akan terungkap. Musuh akan bermunculan. Dan kekuatan yang tersembunyi perlahan akan bangkit. Terima kasih sudah menyimak ceritanya. Jika kamu ingin tahu kelanjutannya, bersambung di episode berikutnya.